Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Kali ini kita akan membahas mengenai karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan ini biasanya ada banyak teman-teman ya, sakit berkepanjangan akibat dia bekerja. Contohnya dia mengalami kecelakaan kerja dalam perusahaan, lalu sakit berkepanjangan, bahkan lebih sampai 1 tahun. Ya, terus ada yang sakit karena kecelakaan di jalan, atau mungkin sakit bawaan tapi di rumah berkepanjangan lebih dari 1 tahun. Nah, ini prosedurnya ada teman-teman, dan ini kalau hitung-hitungan lumayan gitu. Jadi kira-kira apa sih yang didapatkan oleh karyawan yang di PHK akibat sakit berkepanjangan gitu ya teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, mohon untuk tetap menonton video ini, jangan di skip, dan juga mohon untuk tetap di like, di share ke media sosial teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain bisa memahami isi dari video ini. Dan juga mohon untuk komennya, dan bagi teman-teman yang baru datang berkunjung di channel Tim Son Simamora, mohon juga untuk subscribe-nya, karena subscribe gratis teman-teman, tidak bayar. Nah, dengan subscribe kita saling membantu demi kemajuan channel Tim Son Simamora. Nah, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman. Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Jadi batas 12 bulan setahun teman-teman ya. Jadi, nah di sini ada dua teman-teman. Ada yang langsung di PHK oleh perusahaan karena sudah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi ada juga yang karyawan sendiri yang mengajukan karena memang sudah lebih juga. Boleh diajukan. Nah, jadi kita bahas satu-satu teman-teman. Jadi pengusaha itu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena alasan mengalami sakit berkepanjangan. Jadi sakit berkepanjangan ini atau cacat total akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Jadi gini teman-teman. Ini yang pertama dulu ya teman-teman ya. Baik kita sakit di dalam pekerjaan akibat kerja, contohnya kita kecelakaan dalam tempat kerja, contohnya seorang operator jatuh lalu sakit, mungkin mohon maaf ini kakinya patah terus sakit berkepanjangan karena operasi harus penyembuhan. Terus teman-teman yang di kantor contoh jatuh terpeleset dari kursi lalu pinggangnya contohnya ada masalah keseleo sehingga mengakibatkan dia sampai bertahun-tahun tidak bisa bekerja. Nah, terus teman-teman kecelakaan contohnya di luar, tuh ini sakit yang dari luar tanpa kecelakaan kerja, bukan kecelakaan kerja namanya ya. Atau sakit yang lain, contohnya kita kena penyakit yang memang tidak bisa membuat kita bekerja kembali, dan itu kita alami kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, ini bisa di PHK. Perusahaan bisa langsung PHK dan karyawan juga bisa mengajukan PHK sendiri. Kalau memang perusahaan tidak PHK, kita bisa ajukan itu. Nah, tetapi teman-teman, selama rentang kita sakit berkepanjangan, kita wajib komunikasi dengan pihak perusahaan. Contohnya ke HRD atau ke atasan langsung, kita harus komunikasi langsung minimal 1 kali dalam 1 minggu untuk mengkomunikasikan tentang perkembangan sakit yang kita alami. Nah, supaya apa? Supaya tetap ada komunikasi dengan perusahaan sehingga nanti perusahaan itu tidak menganggap bahwa kita sengaja, gitu kan? Memang tidak ada sih siapa yang mau sakit ya kan? Siapa yang mau sakit sampai bertahun-tahun? Gak ada. Cuman syaratnya supaya tetap ada komunikasi dengan perusahaan dan kita dianggap memang benar-benar kita berobat dan tidak ada niat yang lain-lain. Dan nanti itu dibuktikan dengan surat-surat dari dokter
bahwa kita memang benar-benar berobat dan kontrol ya. Kalau bagi perusahaan-perusahaan yang lengkap fasilitas pengobatannya, biasanya kan ditanggung semua perusahaan, dan pekerja yang sakit adalah ditanggung semuanya oleh perusahaan. Nah, jika terjadi PHK dari teman-teman yang memang mengalami sakit berkepanjangan, nah ini dua-duanya sama ya, dua-duanya sama yang dia dapatkan. Yang pertama adalah 2 kali ketentuan undang-undang, jadi 2 kali pesangon. 2 kali pesangon itu artinya masa kerjanya dikali gaji dikali 2. Nah, gitu teman. Jadi 2 kali ketentuan. Jadi ini namanya surplus, sama seperti surplus yang tahun lalu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi 2 kali pesangon, 2 kali ketentuan pesangon. Contohnya kalau gajinya 5 juta, berarti kalau masa kerjanya contohnya sudah 9 tahun, maka 5 kali 9 kali 2. Nah, kira-kira begitu, itu pesangonnya ya. Nah, selain pesangon itu, karyawan yang bersangkutan yang di PHK itu tetap masih mendapat uang penghargaan masa kerja, 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja. Terus masih dapat juga uang penggantian hak. Uang penggantian hak tadi ya, cuti tahunan yang belum pernah diambil. Terus uang penghargaan masa kerja 1 kali itu, contohnya kalau seperti yang kemarin saya sebutkan di video-video sebelumnya adalah 3 tahun lebih tapi di bawah 6 tahun. Nah, dia dapat 2 kali basic, 2 kali gaji ya. Nah, berarti lumayan ya teman-teman ya. Tapi ya janganlah mengharapkan pesangon gara-gara sakit berkepanjangan ini. Jadi sekali lagi saya ingat, kalau sakit yang berkepanjangan, baik perusahaan yang mengajukan PHK atau karyawan sendiri yang mengajukan PHK, yang dapat adalah 2 kali ketentuan pesangon, terus 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja, terus uang penggantian hak. Nah, ini teman-teman yang didapat oleh karyawan yang memang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak bisa melakukan pekerjaan kembali selama dia ini perawatan ini. Dan akhirnya persyaratan di undang-undang pun teman-teman, bahwa kita diberi waktu selama 1 tahun berobat. Jika selama 1 tahun itu kita memang tidak sembuh, berobatnya tidak sembuh, maka seharusnya perusahaan sudah wajib mem-PHK. Tidak mesti harus diminta oleh si karyawan yang bersangkutan. Jadi itu teman-teman yang menjadi aturan tentang PHK karyawan yang sakit berkepanjangan. Jadi mohon teman-teman nanti yang sudah bekerja paham memang benar ini, karena ini pasti sebagai karyawan teman-teman pasti mengalami ini nanti suatu waktu. Baik karena contohnya keluarga yang pernah mengalami atau teman. Jadi kalau teman kita bisa bersharing dan bisa memberitahukan, oh begini loh yang sebenarnya yang benar, kan gitu teman-teman. Kira-kira begitu teman-teman sharingnya pada video kali ini. Sekali lagi mohon teman-teman mendukung channel ini, mohon bantuannya supaya channel ini bisa berkembang, untuk tetap melakukan like, di share, terus di komen, lalu di subscribe. Tentunya jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapat notifikasi video-video lanjutan dari channel ini, untuk kita sama-sama bisa menambah ilmu dan berbagi ilmu, untuk kita bisa bersama-sama menambah pengetahuan. Tentunya bisa kita bagi ke orang, bisa untuk kita sendiri sebagai pekerja, dan yang lain-lain. Kira-kira begitu teman-teman. Demikian, salam.